Hello horror people, kembali lagi di channel Rian's Paper. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang cerita sedih Coco Charles yang menjadi jahat. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi tentang konten-konten selanjutnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Coco Charles atau Cucu Charles adalah monster menyeramkan yang menyerupai laba-laba berbadan kereta api. Coco Charles ini memiliki tubuh yang sangat besar dan juga memiliki wajah yang menyeramkan dengan mata putihnya dan giginya yang tajam. Coco Charles dikenal sebagai monster yang sangat ganas. Ia tidak akan ragu-ragu untuk menyerang dan memakan manusia yang ia temui. Tak heran jika monster Coco Charles ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para warga yang tinggal di daerah tersebut. Namun sebenarnya terdapat sebuah kisah sedih tentang monster Coco Charles ini yang jarang diketahui orang-orang. Dikisahkan, pada awalnya, Coco Charles hanyalah laba-laba biasa tanpa nama. Ia adalah laba-laba yang tidak jahat seperti yang dikisahkan orang-orang. Ia hanyalah laba-laba baik yang suka bermain di hutan dekat desa di daerah tersebut. Akan tetapi, karena ia memiliki tubuh yang besar, para warga pun menganggap laba-laba tersebut adalah monster berbahaya yang harus diburu. Para warga membuat pasukan pemburu yang ditugaskan untuk memburu dan menangkap monster laba-laba tersebut. Setiap hari, mereka selalu berpatroli dan berburu untuk menemukan monster ini. Mereka biasanya berburu menggunakan senjata tajam dan juga senjata api. Ada cukup banyak warga yang berpartisipasi dalam perburuan laba-laba tersebut. Bahkan sampai anak kecil pun juga termasuk ke dalam anggota pemburu ini. Suatu hari, ketika sedang bermain di hutan, para warga pun menemukan laba-laba tersebut. Mereka pun lalu mengejarnya dan menembakinya sehingga laba-laba tersebut lari ketakutan menjauh dari hutan. Dan karena saking takutnya, sampailah laba-laba tersebut di sebuah gua bekas sebuah tambang. Laba-laba itu pun masuk untuk bersembunyi ke dalam gua tersebut. Dan para warga pun tetap mengejarnya. Tanpa disangka, di dalam gua ia menemukan sebuah bangkai bekas badan kereta api yang bertuliskan Charles. Tanpa pikir panjang, laba-laba itu pun masuk ke dalam badan kereta api tersebut dan bersembunyi di dalamnya, sampai para warga berhenti mencarinya dan pergi. Ketika warga sudah pergi dan situasi sudah aman, laba-laba itu pun mencoba keluar dari badan kereta api itu. Namun, karena ukurannya yang sangat pas-pasan, ia tidak berhasil mengeluarkan tubuhnya dan hanya berhasil mengeluarkan kaki-kakinya saja. Ia pun berusaha membiasakan diri dengan tubuh barunya itu, meskipun terasa sangat tidak nyaman dan juga berat. Itulah asal muasal mengapa laba-laba tersebut bisa mempunyai badan berbentuk kereta api. Para pemburu yang melihat wujud baru dari laba-laba itu pun merasa tambah ketakutan dan terancam. Mereka mengira bahwa monster laba-laba tersebut sudah berevolusi menjadi monster kereta laba-laba yang pada akhirnya mereka sebut dengan nama monster kereta Coco Charles. Berita tersebut pun beredar di desa tersebut dan membuat warganya semakin ketakutan. Dan mereka pun mengerahkan lebih banyak lagi pemburu untuk membinasakan monster laba-laba tersebut.
Suatu hari, Coco Charles sedang bermain sendirian di hutan. Ia sangat gemar memetik bunga dan mencium aroma wanginya. Namun Coco Charles tidak menyadari bahwa dari balik semak-semak ada seorang pemburu tua yang sudah mengintainya. Pemburu tersebut pun mengarahkan senapannya ke arah Coco Charles untuk membunuhnya, dan ia pun menembak Coco Charles saat itu juga. Coco Charles pun sangat terkejut. Namun tembakan itu tidak melukai Coco Charles dan hanya mengenai badan kereta apinya saja, yang membuat sisa bahan bakar kereta api itu bocor. Si pemburu tua itu pun melihat Coco Charles yang tidak terluka dan menengok ke arahnya, membuat pria tua itu takut setengah mati. Ia pun mencoba berlari dan kabur. Namun ia tersandung batu dan terjatuh sampai meninggal. Warga lain yang melihat mayat pemburu itu pun berteriak dan menyebarkan isu bahwa pemburu tua itu mati dibunuh oleh Coco Charles. Warga desa pun kembali menyebarkan kabar melalui koran yang menyebutkan bahwa monster Coco Charles telah membunuh seorang warga, yang membuat Coco Charles ini terlihat sangat ganas. Sampai pada suatu hari, ketika sedang bermain sendirian lagi di hutan, secara tidak sengaja ada anak perempuan yang melihatnya dari balik semak-semak. Mendengar suara dari semak-semak itu, Coco Charles pun menoleh dan melihat anak perempuan tersebut, lalu tersenyum kepadanya. Namun, tanpa disangka, anak perempuan tersebut yang melihat ada bahan bakar yang bocor dari badan Coco Charles menyalakan api, lalu melemparkan api tersebut ke arah Coco Charles. Dan ledakan yang besar pun terjadi. Pada saat itu, Coco Charles terluka, namun ia tidak mati. Akan tetapi, jiwa hewan buas yang ada dalam dirinya pun mulai bangkit. Ia bertanya-tanya, kenapa ia selalu diburu, padahal ia tidak pernah menyakiti siapapun. Coco Charles pun mulai dirasuki oleh iblis jahat yang menguasainya. Pada akhirnya, Coco Charles pun tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Ia pun kehilangan kontrol atas dirinya dan berubah menjadi monster Coco Charles yang ganas dan kejam. Coco Charles pun menangkap anak perempuan tersebut, lalu menusuknya tepat di jantung dengan salah satu kakinya yang tajam. Anak perempuan itu pun tak berdaya dan hanya bisa berteriak saja dengan bersimbah darah. Coco Charles pun memakan anak perempuan itu hidup-hidup. Dan setelah hari itu, sampai seterusnya, Coco Charles yang baik hati pun akhirnya berubah menjadi seperti apa yang ditakutkan warga dan terus meneror mereka semua. Itulah tadi cerita sedih di balik menjadi jahatnya Coco Charles. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian like, komen, dan juga subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. And see you in the next video.